Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga para pemirsa di rumah dan para hadirin penonton yang ada di studio dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasa saya akan menceritakan sebuah suku yang ada di Jakarta, yaitu suku dinas kebersihan. Ya Allah. Betawi. Betawi ya? Betawi. Suku Betawi ya. Saya sudah bilang berulang kali, saya ini Betawi. Kebetulan bapak Betawi, ibu Sunda. Jadi agak mendingan. Kalau dua-duanya Betawi, kalau nggak kayak Mandra, kayak Omas, kayak Mali. Kehidupan di Betawi itu seperti, waduh, pokoknya seenak bronya seolah-olah siapapun tinggal di Jakarta itu begitu nikmat. Kalau yang dihadapinya suku Betawi. Dia nggak pernah mikirin mau jadi gubernur, mau jadi apa, mau jadi apa, nggak pernah. Sampai gubernur sendiri nggak pernah ada orang Betawi. Lo bayangin kalau orang Betawi jadi gubernur, mau lo majang foto malih me bolot. Mau bolot mendengar keluhan warga. Itulah. Di sini ada tetangga gue nih. Namanya Saprudin, dipanggilnya Encap. Jauh amat. Sap. Orang Betawi begitu. Iya. Kalau punya nama aneh-aneh, namanya Hasan dipanggilnya Cacan. Abdullah panggil Uwo. Macem-macem. Bapak gue Mursid panggilnya Ocit. Ocit Speed Band. Lagu-lagu Rolling Stone emang. Nggak ngerti. Kalau saya Jarwo panggilnya apa? Wowo. Begitu seenaknya. Seenaknya. Waktu itu aja Belanda nanya sama orang Betawi nih. Lagi ngeliat di daerah pelabuhan Tanjung Priok, dilihat tuh ada gunung. Dia nanya sama orang Betawi. Oh, itu gunung apa? Betawi baru garuk-garuk kepala. Agak tahu. Oh, namanya Krakatau. Begitu, seenaknya aja. Itu kira-kira pulau ada berapa? Paling juga 1000 tuan, jadi namanya Pulau 1000. Kalau gunung? Gunung apa tuh? Gunung kagak tahu. Krakatau. 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 Maaf nih Pak, ini stand up Pak. Iya, Kok iya. Bapak ngajak feedback? Ya kan pengen tanya pengetahuan. Iya, begitu memang. Udah semaunya aja. Orang Betawi. Orang Betawi. Iya. Sama sama ibu, semaunya aja. Saya lagi ngomong digangguin terus. Saya ngasih tahu Pak. Iya, dia tuh begitu. Mau soal nama, mau soal apapun, dijawab selalu semaunya dengan dia. Encap ini anak yang bandel, si Saprudin tadi. Wah, ibunya manggil Encap karena di Betawi itu setiap yang belakangnya Din pasti panggilnya Udin. Makanya dia mau membedakan sendiri. Siapa? Baharudin, Jainuddin, ya kan? Terus Hairudin, pasti dipanggilnya Udin. Ada berapa Udin di Jakarta? Tergantung dari kebiasaan dia. Udin yang suka nongkrong di depan komplek dipanggil Udin Portal. Benar. Iya. Udin mukanya bulat kayak buah labu, panggil Udin Labu. Udin yang suka ngumpulin perut botol dipanggil Udin Botol. Macem-macem. Udin yang sering belanja disuruh rumahnya beli kecap, panggil Udin Kecap. Dia nggak mau dipanggil Udin juga, akhirnya dinamain Encap. Encap bandelnya minta ampun. Neneknya lagi duduk ditukerin sama bajai. Bandel banget. Bandel banget. Tiap hari dia ke masjid. Bukannya sholat, ngiket-ngiketin sendalnya Ustadz. Kotak amal diganti sama kotak penalti. Kan repot. Ngomongnya dia aja tuh. Anaknya bandel banget. Tapi cita-citanya tinggi, pengen jadi pilot. Akhirnya dia udah gede, SD, SMP, SMA, dia masuk ke Curug. Pondok Cabe. Sekolah jadi pilot. Dia daftar ke situ, tingginya emang cukup. Eternit rumahnya aja hampir nyundul. Eternit nyundul. Badannya juga bagus, dia sering olahraga, bantuin emaknya nimba kalau nyuci. Jadi betul-betul terjaga soal kesehatan dan soal body memang mencukupi untuk menjadi seorang pilot. Akhirnya luluslah Encap menjadi seorang pilot dan dia akan membawa kapal pertamanya untuk menerbangkan ke penerbangan dalam negeri. Waktu itu yang dibawa Betawi Airlines. Betawi Airlines. Pesawat penuh, penumpang ada, kapal siap take off, berangkat. Cush, kapalnya mundur lagi. Bisa atret. Pilotnya ketinggalan. Tapi Encap orang mau pergi pakai dandannya lama. Orang Betawi kan nggak bisa pakai dasi, pilot mesti pakai dasi. Dipakein sama pramugari. Udah siap semua, ngomong, penumpang udah pada siap, dia ngomong. Pada penumpang semuanya yang ada di dalam pesawat, kita akan terbang kira-kira ke Bali makan waktu 2 jam. Kalau belum makan waktu silakan makan sahur dulu.
Buat yang udah siap terbang, jangan lupa di situ ada sabuk diikat yang kenceng. Soalnya kapal suka goyang. Mau naik, mau turun, itu mesti diikat sabuknya. Ya? Buat semuanya yang ada di situ, pimpinan pramugari namanya Neneng Sukaisi. Saya sendiri adalah sebagai kapten, Encap. Waktu pas masuk langsung kapten aja. Padahal saya niatnya mau jadi kiper. Alhamdulillah wa syukurilah saya diterima jadi kapten. Kapal siap berangkat, jangan pada bercanda ya. Kalau bisa berdoa. Jangan lama-lama, cukup baca Al-Fatihah, jangan Al-Baqarah ya. Panjang. Iya, iya. Gua. Lu apa sih? Terus? Ya, buat semuanya siap untuk diberangkatkan. Wah, mesin dinyalain. Itu bukan suara mesin kapal. Apa tuh? Tawon pada ngumpul. Di bandara ada tawon. Rupanya di pesawat ada yang bak madu. Jadi di belakang tawon pada ngikutin. Waktu itu tawonnya 2016. Tahun. Nah jumlah tawonnya. Itu kebetulan ada yang ngitung. Sampai semuanya ada 2016 gitu. Tawon di sensus. Ya, siap mau berangkat, pesawat akhirnya terbang ke Bali. Nggak taunya Encap sakit. Encap sakit, kapal nggak balik lagi ke Pondok Cabe. Dia landing lagi. Nggak tahu ya Pondok Cabe mau dibikin bandara komersial. Tahu. Udah pernah naik dari sono? Belum. Oh belum? Ya memang belum ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.